Kira-kira kamu penasaran gak sih? Penasaran banget Kak Mario, siapa sih orang hebat selanjutnya? Oke, teman-teman, siap-siap terpukau dan terinspirasi dengan cerita dari sosok yang bernama Reski Aciana yang akan membahas tentang disability to ability. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengarkan ya siapa sosok beliau ini yang sudah sering melalang buana juga di sosial media dan fokusnya tema hari ini adalah bagaimana cara kita mengubah keterbatasan menjadi sebuah powerful atau kekuatan. Betul sekali. Dan untuk menyambut speaker kita yang satu ini, aku mau nanti kita tepuk tangannya pakai bahasa isyarat ya. Oh, bahasa isyarat ya? Oke. Iya, Gimana kalau misal bahasa isyarat? gini. Sorry, gini. Oke, dengan tangan kanan ya teman-teman, seperti ini. Dan tangan kirinya boleh di bawah sikut. Boleh. Oke, baik. Oke, ini dia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut the one and only Rizky Aciana. Selamat Menyaksikan. menyaksikan. Oke, halo selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Reski Ahyana. Dan hari ini saya akan membagikan cerita kepada teman-teman semua berkaitan tentang penyandang disabilitas dan bagaimana kita bisa mengubah persepsi masyarakat bahwa penyandang disabilitas yang kita anggap tidak berdaya, tidak mampu, tapi kita akan ceritakan hari ini berbagai cerita-cerita menarik, inspiratif, bahwa kita semua bisa memiliki potensi yang sama. Saya sudah 11 tahun di dunia disabilitas, bertemu dengan teman-teman tuli dan berkomunikasi dalam bahasa isyarat Indonesia, bertemu dengan teman netra dan kita membaca braille bersama, lalu bermain bersama penyandang autistik, bekerja bersama penyandang ADHD, lalu kita bercerita bersama dengan teman-teman dengan kondisi cerebral palsy. Kita bekerja bersama pemerintah, kita bekerja dengan perusahaan, dan kita benar-benar membuktikan bahwa ternyata stigma yang selama ini ada di masyarakat tidak benar-benar terbukti. Karena kita melihat dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, dari masyarakat dan berbagai pihak lainnya, kita bisa menunjukkan bahwa disabilitas dan non-disabilitas itu bisa setara. Jadi, ada sebuah penelitian dari Accenture yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memberikan ruang bagi keberagaman, termasuk penyandang disabilitas, itu memperoleh manfaat besar dalam hal produktivitas sampai 70%. Jadi kita bisa melihat bahwa kepuasan karyawan dengan lingkungan yang beragam itu bisa membuat turnover-nya menjadi rendah dan nyaman untuk bekerja bersama. Karena ide-ide inovatif bisa muncul di situ bagaimana kita bisa memberikan sebuah layanan, membuat sebuah produk yang benar-benar bisa digunakan, dimanfaatkan oleh semua orang. Bukan hanya disabilitas dan non-disabilitas, tetapi juga perempuan, laki-laki, dengan ragam usia, dengan adanya inklusivitas, kita bisa menunjukkan bahwa semuanya bisa kita lakukan bersama. Jadi sekarang saya ingin membahas dulu berkaitan tentang disabilitas. Sebenarnya kondisi disabilitas itu apakah individunya yang disabilitas atau ada hal lain yang membuat seseorang bisa menjadi disabilitas? Jika saya sebagai seorang disabilitas dan harus menggunakan kursi roda, saya rasa pergi ke berbagai lokasi yang ada tangganya atau kegiatan di lantai 2 atau lantai 3 itu membuat saya tidak bisa mengakses ruangan tersebut. Bukan karena saya menggunakan kursi roda, tetapi karena lingkungannya membuat saya tidak bisa naik ke lantai 2, lantai 3, atau bahkan ke panggung ini jika tidak ada aksesibilitasnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya terjadi perubahan atau shifting
berkaitan tentang definisi dari disabilitas. Bukan orang itu yang tidak bisa melihat dan membaca sebuah informasi, tetapi bacaan itu yang tidak bisa diakses oleh tunanetra melalui taktilnya. Bukan teman tuli tidak bisa memahami informasi dari verbal, tapi ketidakadaan informasi visual seperti isyarat itulah yang membuat teman tuli tidak bisa setara mendapatkan informasi seperti kita. Tapi bayangkan, jika misalnya pengguna kursi roda bisa naik ke bidang miring untuk mengakses sebuah ruangan di lantai 2, lantai 3, atau naik ke tangga, atau sesederhana pergi ke toilet atau ke kantornya, kita tidak melihat ada batasan itu. Kita bisa bekerja bersama dengan teman-teman dengan pengguna kursi roda. Kita bisa melihat potensi dia ketimbang melihat hambatannya. Yang ternyata hambatannya berasal dari lingkungan itu sendiri. Sekarang saya ingin memperkenalkan sebuah cerita berkaitan tentang Zamzam. Zamzam beberapa tahun lalu mengalami kecelakaan kerja di tempat kerjanya sebelumnya. Sehingga ia harus diamputasi tangan kanannya. Mungkin jika ini terjadi pada kita, kita merasa, waduh, ini adalah akhir dari hidup. Saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa melakukan apapun karena tangan kanan saya diamputasi. Tapi tidak dengan Zamzam. Kita bekerja bersama dan kita lihat bahwa dengan adanya kesempatan yang diberikan dan akomodasi dan kepercayaan dan aksesibilitas, kita bisa melihat bahwa ternyata penyandang disabilitas daksa dengan adanya musibah atau kecelakaan kerja yang dialami oleh Zamzam, dia bisa bekerja dengan maksimal. Bukan hanya sebagai hanya seorang pekerja, tetapi juga menjadi seorang pimpinan. Kami mempercayakan Zamzam untuk memimpin rekan-rekan kerjanya yang lain yang juga disabilitas dengan kondisi tuli. Zamzam membantu untuk melakukan training, Zamzam mengkomunikasikan hal-hal yang perlu diketahui oleh rekan-rekan tulinya menggunakan bahasa isyarat. Caranya pakai tangan kirinya. Nah, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sebuah video berkaitan tentang bagaimana sih Zamzam bekerja bersama rekan-rekan tulinya yang membuat lingkungan kerja itu menjadi semakin inklusif. Silakan diputar videonya. Namanya gimana? Oke. Nah, di sini kita melihat bahwa dengan adanya kesempatan, kita melihat Zamzam bukan hanya mengempower dirinya sendiri untuk bisa kembali bekerja, tetapi juga bisa mengempower orang lain dengan kondisi yang berbeda, dengan hambatan komunikasi. Dan Zamzam belajar untuk bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan kerjanya yang tuli agar komunikasi antara leader dengan rekan kerjanya, antara manajer dengan rekan kerjanya bisa terhubung dengan baik. Kedua, saya ingin memperkenalkan tentang Jeffrey. Kita putar dulu videonya, nanti akan saya jelaskan. I love my ass and my abs in the video for promiscuous. My style is ridiculous. It's the club. We like to do nice. It's much. We meet up at the bar. You can see you what Di video ini kita melihat Jeffrey, seorang tuli, mengajar dalam bahasa isyarat. Karena apa? 20 peserta yang mengikuti pelatihan tersebut juga tuli. Ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena antara guru dan muridnya memiliki cara berkomunikasi yang sama, menggunakan bahasa isyarat Indonesia. Mereka antara guru dengan murid bisa saling sharing
tanpa adanya hambatan. Kalau kita kembali ke penjelasan saya di awal, berkaitan tentang lingkungan yang aksesibel, teman-teman di sini kalau tidak bisa berbahasa isyarat dan melihat Jepri beserta 20 peserta tuli lainnya bisa belajar dengan baik, Anda memiliki hambatan komunikasi. Lalu siapa yang disabilitas sekarang? Anda kan? Nah, di situ kita bisa memahami bahwa ketika sebuah pekerjaan tidak diberikan akomodasi dan aksesibilitas yang tepat, seseorang bisa menjadi disabilitas. Nah, ketika kita melakukan program pembelajaran training bagi teman-teman tuli ini untuk bisa memahami tentang Word, Excel, dan PowerPoint, kita jadi melihat potensi-potensi mereka untuk bisa bekerja, untuk bisa menganalisis data, untuk membuat sebuah dokumen yang apik, untuk presentasi yang cakep. Nah, kita ngelihat di situ. Dan hasil dari komunikasi yang tidak terbatas ini, karena sama-sama menggunakan bahasa isyarat, adalah semuanya lulus 100% uji kompetensi berbasis BNSP. Artinya, boleh tepuk tangan. Artinya, kita melihat ada potensi di situ yang mungkin selama ini tidak dilihat oleh masyarakat umum. Memangnya tuli bisa melakukan kerjaan itu? Memangnya tuli paham kalau diajarin tentang Word, PowerPoint, dan Excel? Memangnya tuli bisa melakukan itu? Bisa. Yang penting kesempatan. Yang penting akses. Dan itu yang terpenting. Selanjutnya, saya mau menceritakan tentang penyandang disabilitas daksa dan disabilitas mental yang memiliki usaha. Mereka berbisnis, mereka menghasilkan uang mereka sendiri. Mereka mendapatkan jutaan rupiah per bulan. Tapi yang menjadi problem adalah kesulitan untuk memahami bagaimana ya caranya mengembangkan bisnis ini untuk lebih luas lagi. Bagaimana ya caranya memahami keuangan, pemasaran apa yang harus dilakukan, dan akses modal kerja apa yang bisa didapatkan melalui pinjaman bank, melalui investasi. Tapi bagaimana caranya membuat pitch deck yang baik? Kami lakukan ini bersama 10 penyandang disabilitas daksa dan mental. Ada yang baru mulai berbisnis, ada yang sudah punya bisnis dan ingin mengembangkannya. Jadi, orang yang ingin saya kenalkan adalah Pak Untung. Beliau daksa, beliau berjualan pisang menggunakan motor gerobaknya setiap hari. Kemudian kita berikan pembinaan dan dari para peserta ini juga ada yang dapat modal kerja. Mari kita lihat sebenarnya apa sih pendapat Pak Untung berkaitan tentang kondisinya yang juga memiliki usaha dan bagaimana masyarakat melihat beliau. Dari pertama saya jualan itu kan pada diliatin gitu kan. Kadang malah ada yang ngasih uang, udah jangan jualan deh, cuma mendingan ini aja. Kata saya teh, kalau saya terima kan cuma sekali doang kan. Kalau saya nggak mau, saya mau jualan pak gitu kan. Itu malah ada yang nawarin, kamu kalau mau banyak uang ikut saya aja, jangan ke Jakarta, minta-minta kan saya ada ininya. Malah ditawarin gitu saya nggak mau kata saya teh. Saya pengen jualan. Pak Untung berkali-kali mendapatkan sebuah tawaran untuk jadi pengemis aja deh. Kondisi kamu kan kayak gini. Pak Untung punya prinsip. Tidak, saya punya potensi. Saya bisa nyari uang saya sendiri. Saya bisa jualan pisang. Orang-orang butuh pisang. Bisa diolah jadi pisang goreng, bisa untuk dimakan langsung, atau bisa untuk dijual kembali. Pak Untung punya prinsip. Pak Untung memiliki kesempatan untuk belajar. Pak Untung bisa mengembangkan dirinya. Tapi balik lagi, masyarakat tidak semuanya memahami kondisi dan kebutuhan Pak Untung. Tapi sekarang mari kita lihat bahwa teman-teman disabilitas pun punya potensi untuk menghasilkan uangnya sendiri, untuk berbisnis, untuk mengembangkan dirinya, untuk kembali belajar walaupun sudah tua. Karena belajar tidak mengenal usia. Right? Jadi sekarang kita tonton lagi satu video untuk kemudian kita akan refleksi berkaitan tentang undang-undang yang ada di Indonesia.
Oke, kami melakukan beberapa program pelatihan kerja juga untuk penyandang disabilitas dan video barusan berkaitan tentang digital marketing. Mereka ingin bikin konten, ingin jadi content creator. Mereka ada bisnis. Gimana ya cara marketingnya? Mereka ingin membuat video yang dapat diakses oleh tunanetra. Ingin agar lebih banyak konten edukasi berkaitan tentang tuli. Dan sekali lagi, ini tentang kesempatan. Ini tentang bagaimana kita memberikan kepercayaan dan akses agar teman-teman disabilitas juga bisa membuka dirinya, mengembangkan potensinya. Dan kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya kita punya undang-undang yang mengatur tentang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini adalah hasil dari ratifikasi undang-undang berkaitan tentang ratifikasi UNCRPD atau United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities yang isinya untuk menghormati, memenuhi, dan menghargai hak-hak penyandang disabilitas yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota PBB. Hari ini adalah hari yang spesial. 10 November 2011, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi UNCRPD itu disahkan di Indonesia. Artinya, sudah 13 tahun lalu Indonesia menyetujui untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undangnya ada. Bagaimana implementasinya? Right? Nah, sekarang kita perlu untuk melihat ke diri kita sendiri. Apakah kita sudah menciptakan inklusivitas di lingkungan kita sendiri? Mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dengan keluarga Anda. Berteman dengan siapa saja. Ciptakan inklusivitas, bukan cuma tentang Anda sukunya apa, agamanya apa, gendernya apa. Tapi yuk kita lihat ragam kondisi kemampuan teman-teman disabilitas. Anda berteman dengan teman tuli, yuk belajar bahasa isyarat. Anda berteman dengan teman netra, bagaimana ya cara membaca braille? Anda berteman dengan penyandang autistik, pahami pola pikirnya. Itu adalah cara kita untuk menciptakan inklusivitas dari dalam diri kita sendiri. Yang kemudian ketika masyarakat sudah membentuk ekosistem yang aksesibel dan bisa memberikan akomodasi, penyandang disabilitas bisa lebih menunjukkan powernya, menunjukkan potensinya, bahwa mereka juga bisa. Problemnya, kembali saya ingatkan, bukan tentang kondisi disabilitas yang mereka miliki, tetapi tentang lingkungannya sudah akomodatif atau belum, sudah aksesibel atau belum. Dunia kerja sudah memberikan kesempatan yang sama atau belum. Gajinya dengan penyandang disabilitas dan non-disabilitas sudah setara atau belum. Trainingnya apakah sudah aksesibel dan akomodatif atau belum. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi ketika kita bisa mewujudkan inklusivitas ini dari dalam diri kita sendiri, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi ke depannya untuk kita semua. Karena saya perlu ingatkan, kita semua punya potensi untuk menjadi penyandang disabilitas. Anda kecelakaan, amputasi, tapi lingkungan tidak aksesibel, itu akan menjadi sebuah hal yang berat bagi kita semua. Atau kita semakin tua, sulit untuk jalan, sulit untuk mendengar dan melihat. Jadi, mari bersama-sama ciptakan lingkungan yang inklusif dan aksesibel dan advokasi bersama-sama. Terima kasih. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk speaker kita yang luar biasa, Kak Reski Ahyana. Mungkin boleh ajarin kita cara bilang terima kasih dalam bahasa isyarat. Nah, ini juga kita perlu untuk
edukasi ya. Jadi kalau di dunia disabilitas ada sebuah term yang namanya adalah nothing about us without us. Nah, Oke. jadi ketika misalnya tadi dapat pertanyaan, ajarin dong saya belajar bahasa isyarat mengucapkan terima kasih. Gimana? Saya mungkin bisa aja kasih contoh, right? Tapi saya bukan tuli. Itu akan menjadi inapropriasi, bisa menyalahi etika. Jadi, mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan, tetapi kalau misalnya teman-teman ingin tahu isyarat terima kasih gimana sih? Ketemu sama teman tuli. Saya bisa bantu, tapi untuk menjawab yang barusan, saya tidak bisa untuk menunjukkannya. Wow, terima kasih Yap, Kak. Ini sebuah ilmu yang baru buat kita semua. aman. Oke. Untuk mengapresiasi speaker kita, pada hari ini akan ada penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Muhammad Aska Abdullah. Oleh karena itu, dengan hormat kami mengundang Kak Aska untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan sertifikat tersebut. Teman-teman boleh ikut dokumentasi. Saya bantu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik. Oke. Oke, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat. Saya bantu untuk dokumentasinya dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan meriah untuk speaker kita, Kak Reski Asyana. Hari ini, sponsor kami yang untuk itu, standar yang divisi Outline Indonesia. Oke.